Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Andi, Rina, Jaka, dan Sari berdiri di tepi hutan Labubu, menatap pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti raksasa bisu. "Beneran kita mau masuk?" tanya Sari dengan suara pelan. Jaka menyalakan senter dan tersenyum mengejek. "Takut? Ini cuma hutan biasa," Andi mengangguk, meski dalam hati ada rasa tak nyaman. Hutan Labubu terkenal sebagai tempat yang tidak boleh dimasuki. Bukan cuma karena medannya yang sulit, tapi juga cerita-cerita tentang orang yang pernah masuk dan tidak pernah keluar. Namun, mereka tetap melangkah masuk. Suasana langsung berubah, udara terasa lebih dingin, dan suara alam seperti meredam perlahan. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. 10 menit berjalan, Rina berhenti mendadak. "Dengar nggak?" bisiknya. Mereka semua diam. Ada suara. Seperti bisikan pelan yang datang dari dalam hutan. Sari menggenggam lengan Andi. "Angin, kan?" Suaranya bergetar. Andi menelan ludah. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan. Semakin dalam, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Kabut tipis mulai menyelimuti tanah, dan pohon-pohon terlihat lebih bengkok, seolah membentuk lengkungan yang mengarah ke suatu tempat. Dan itulah saat mereka melihatnya, sebuah gubuk tua. Gubuk itu berdiri di tengah hutan, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang hampir runtuh. Tidak ada jalan setapak menuju ke sana. Seolah gubuk itu muncul begitu saja, Rina mundur selangkah. "Kita nggak usah ke sana, deh," ujarnya. Suaranya bergetar. Jaka malah tertawa kecil. "Lagian udah di sini, masa nggak sekalian?" Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah mendekati gubuk. Andi dan Sari saling pandang. Lalu, dengan enggan, mereka mengikuti. Pintu gubuk itu sedikit terbuka. Seakan menunggu mereka masuk, Jaka mendorong pintu pelan. Krek! Di dalam, ruangan itu gelap dan berdebu. Ada satu meja kayu tua di tengah ruangan, dengan bingkai foto berdebu di atasnya. Rina mengangkat foto itu dan meniup debunya. Foto seorang anak kecil, matanya kosong. Tatapannya menusuk. Di bawah foto itu, ada tulisan pudar, "Labubu." Andi merinding. "Siapa Labubu?" Tiba-tiba, braak, suara keras terdengar dari atas. Semua langsung mendongak. Ada sesuatu di loteng. Langkah kaki pelan berjalan di atas mereka. Jaka menyalakan senter ke langit-langit. Tidak ada apa-apa, tapi langkah kaki itu masih terdengar, dan kemudian suara itu berhenti tepat di atas mereka. Mereka semua menahan napas, hening, lalu ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang atau sesuatu memukul lantai loteng tepat di atas kepala mereka. Sari mencengkram lengan Andi. "Kita pergi sekarang juga," bisiknya, hampir menangis. Andi mengangguk cepat, namun, saat mereka berbalik, pintu gubuk sudah tertutup rapat, dan suara langkah kaki di loteng mulai bergerak turun. Bab 2 Tangga ke loteng. Suara langkah kaki di atas mereka semakin jelas. Tep, tap, tep. Sesuatu sedang berjalan di loteng. Sari menutup mulutnya, mencoba menahan isak. Andi meraih gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga. Terkunci. Jaka menyalakan senter dan mengarahkannya ke atas. "Mungkin ada orang," suaranya bergetar, mencoba terdengar tenang. Rina menggeleng cepat. "Siapa yang tinggal di sini? Ini gubuk kosong." Lalu, mereka mendengar suara lain. "Aku lihat kalian." Suara itu pelan, seperti bisikan. Tapi datang dari atas. Sari langsung memeluk Andi. "Gue nggak mau di sini. Gue nggak mau di sini." Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari loteng.
sebuah kain kumal berwarna coklat terjatuh tepat di tengah ruangan. Debu berterbangan. Di atas kain itu, ada sesuatu yang menyerupai bentuk wajah manusia. Jaka melangkah mundur. Gue nggak mau tahu ini apaan. Kita harus keluar dari sini. Andi kembali mencoba membuka pintu. Tetap terkunci, Rina menoleh ke sudut ruangan. Lihat itu. Mereka semua mengikuti arah pandangannya. Di sana ada sebuah tangga tua yang mengarah ke loteng. Padahal tadi tangga itu tidak ada. Mereka semua tahu tidak ada yang ingin naik ke atas. Tapi suara langkah kaki kembali terdengar. Tap, tap, tap. Perlahan, suara itu mulai turun dari loteng. Menuju tangga, Andi menelan ludah. Kita harus ngompet. Mereka buru-buru mencari tempat bersembunyi. Jaka dan Andi berjongkok di balik meja kayu tua. Rina dan Sari merapat di sudut ruangan, mencoba menahan napas. Langkah kaki itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Lalu sesuatu muncul di atas tangga. Sepasang kaki kecil, kakinya kurus dan pucat, penuh goresan. Perlahan, sosok itu turun lebih jauh. Dan mereka melihatnya, seorang anak kecil, bajunya kotor dan robek. Rambutnya panjang berantakan. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Ia berhenti di tengah tangga, lalu menatap ke arah mereka. Sari mulai menangis pelan. Anak itu tersenyum, dan saat ia berbicara, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kenapa kalian masuk ke rumahku? Andi ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Anak itu mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba, pintu gubuk terbuka sendiri dengan keras. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin menjauh dari gubuk itu. Namun setelah beberapa meter berlari, mereka berhenti mendadak. Di depan mereka, berdiri gubuk yang sama, gubuk yang baru saja mereka tinggalkan. Pintu masih terbuka. Lampu remang-remang dari dalam masih menyala. Dan di ambang pintu, anak itu berdiri di sana, tersenyum. Kalian gak bisa keluar, katanya pelan. Mereka semua menahan napas. Dan saat mereka berbalik ke belakang, hutan itu menghilang. Sekarang, yang ada di sekitar mereka hanyalah kabut tebal dan kegelapan. Mereka terperangkap. Mereka berdiri kaku di tempat, menatap gubuk yang kini seolah mengepung mereka dari segala arah. Gubuk itu tidak berubah. Pintunya masih terbuka, lampu remang-remang masih menyala. Dan di ambang pintu, anak itu masih berdiri, tersenyum. Jaka menoleh ke Rina. Ini mimpi, kan? Rina menggeleng lemah. Kalau ini mimpi, gue pengen bangun sekarang juga. Anak itu melangkah keluar. Kakinya yang kurus menyentuh tanah dengan pelan. Kalian harus masuk lagi, bisiknya. Sari menarik lengan Andi. Jangan dengerin dia. Kita lari, tanpa pikir panjang. Mereka semua berlari ke arah yang berlawanan. Kabut semakin tebal, hampir menelan mereka bulat-bulat, tapi setelah beberapa menit berlari, mereka melihat sesuatu di depan, gubuk yang sama, pintu masih terbuka. Anak itu masih berdiri di sana, tersenyum. Ini gila, suara Jaka bergetar. Kita lari ke arah yang berlawanan, tapi tetap balik ke sini. Andi mengepalkan tangan. Kita coba ke arah lain, mereka berlari lagi, kali ini ke arah samping. Tapi hasilnya sama, gubuk itu tetap ada di depan mereka. Anak itu masih di ambang pintu, dan kali ini ada sesuatu yang lain. Di dalam gubuk, di tengah ruangan, ada cermin besar yang tidak ada sebelumnya. Cerminnya tinggi, hampir mencapai langit-langit. Bingkainya tua, berwarna hitam pekat, penuh ukiran aneh yang tidak mereka kenali. Tapi yang membuat mereka merinding adalah bayangan di dalam cermin itu. Bukan bayangan mereka, itu bayangan anak itu. Tapi kali ini, anak itu tidak tersenyum. Ia berdiri diam, dengan mata hitam yang kosong, memandang mereka. Lalu,
ia mengangkat tangannya, dan saat itu juga, mereka semua tertarik ke dalam cermin. Di dalam cermin, Andi terjatuh keras di lantai kayu. Kepalanya pening, ia menoleh ke samping dan melihat Jaka, Rina, dan Sari juga tergeletak di lantai ruangan itu. Identik dengan gubuk tadi, tapi ada satu perbedaan besar, dindingnya dipenuhi cermin di mana-mana. Dan di dalam salah satu cermin, anak itu muncul lagi, tapi kali ini, ia tidak hanya tersenyum, ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka, sekarang. Kalian bagian dari sini, lalu, semua bayangan mereka di dalam cermin mulai tersenyum, dan satu persatu, bayangan itu keluar dari cermin. Bayangan mereka keluar dari cermin. Sari menjerit saat melihat dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah senyum yang dipaksakan di wajah bayangan itu, senyum lebar yang tidak seharusnya ada. Andi mundur, matanya terpaku pada kembarannya yang keluar dari cermin di sisi kanan ruangan. Ini nggak masuk akal. Ini bukan kita, Jaka menggertakkan giginya. Jangan panik. Mereka cuma bayangan. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan Jaka mencengkeram lehernya, mata bayangan itu kosong, penuh kegelapan, tapi tangannya dingin dan kuat. Jaka megap-megap, berusaha melepas cengkeraman itu, bayangan Sari merayap mendekatinya, kepalanya menunduk dengan rambut tergerai. Tapi saat ia mengangkat wajahnya, matanya kosong, Rina mundur, menabrak cermin di belakangnya. Kita harus keluar dari sini, Andi menoleh ke sekeliling. Tidak ada pintu. Tidak ada jendela. Hanya ada cermin-cermin yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan mereka semakin mendekat, gerakannya lambat tapi pasti. Lalu, salah satu bayangan berbicara, kalian. Milik kami sekarang, Sari melihat ke sekeliling. Semua cermin memantulkan kengerian yang sedang terjadi, seperti perangkap tanpa jalan keluar. Tapi, ada sesuatu yang aneh, di sudut ruangan, salah satu cermin retak sedikit. Sari menunjuk ke sana. Lihat! Cermin itu beda dari yang lain, Jaka yang masih megap-megap berusaha melepaskan diri. Menghantam bayangannya dengan sikutnya sekuat tenaga. Begitu cengkeramannya lepas, ia langsung berlari ke arah cermin retak itu. Andi dan Rina mengikuti, Sari berusaha berlari juga, tapi bayangannya menarik kakinya. Ia jatuh dengan keras, kepalanya hampir membentur lantai. Tolong, jeritnya. Andi berbalik dan tanpa pikir panjang, ia menendang bayangan Sari. Tubuh bayangan itu terdorong, tapi ia tidak jatuh. Sebaliknya, bayangan itu menatap Andi dengan marah. Sari merangkak dan berlari secepat mungkin menuju cermin retak. Rina, yang sudah lebih dulu sampai, mencoba menyentuh permukaannya, dan begitu tangannya menyentuh kaca, retakan itu melebar. Dari dalam cermin, muncul tangan lain yang menariknya masuk. Rina! Sari berteriak. Rina menghilang ke dalam cermin, tanpa pikir panjang. Sari, Andi, dan Jaka ikut melompat ke dalam sebelum bayangan mereka sempat meraih mereka. Mereka jatuh. Jatuh ke dalam kegelapan. Di tempat lain, saat Andi membuka matanya, ia tidak lagi berada di ruangan penuh cermin itu. Sekarang, mereka berada di sebuah rumah tua. Udara di dalamnya dingin dan lembab. Dinding-dindingnya penuh coretan aneh, seperti tulisan yang tidak bisa mereka baca. Di ujung ruangan, ada sebuah kursi goyang, dan di sana duduk seorang wanita tua berambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia tertawa pelan. Kalian akhirnya datang, katanya dengan suara parau. Jaka menelan ludah. Siapa? Siapa lo? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke belakang mereka. Mereka semua berbalik, dan di sana ada cermin besar, dan di dalamnya bayangan mereka masih berdiri di dalam cermin. Dan kali ini, bayangan mereka tertawa. Bayangan mereka yang masih berdiri di dalam cermin tertawa, bukan tawa biasa.
Bukan tawa manusia, tawa itu terdengar parau, melengking, dan bergema, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh tapi juga sangat dekat. Di saat yang bersamaan, Sari mundur, tubuhnya gemetar. Kenapa? Kenapa mereka masih ada di dalam cermin? Jaka menggeleng cepat. Gue nggak ngerti. Bukannya kita udah keluar dari sana? Andi menatap wanita tua yang masih duduk di kursi goyang, rambutnya yang panjang masih menutupi wajahnya. Lo siapa? Kenapa bawa kita ke sini? Wanita itu menghentikan tawanya. Ruangan langsung sunyi. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat kepalanya sedikit. Rambutnya yang kusut bergeser, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat. Ia tersenyum, dan tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari dinding-dinding rumah tua itu. Coretan-coretan aneh yang tadi hanya seperti tulisan tak terbaca, kini mulai bergerak sendiri. Tulisan itu perlahan membentuk sesuatu, sebuah kalimat. Labubu sudah bangun. Sari menelan ludah. Labubu? Siapa itu? Wanita itu tertawa lagi, tapi kali ini bukan hanya dia. Dari dalam cermin, bayangan mereka ikut tertawa. Lalu, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Keluar dari cermin, Labubu telah bangun. Rina mencengkeram lengan Andi. Ini nggak mungkin. Kita udah keluar dari cermin, tapi di hadapan mereka, bayangan mereka sendiri mulai melangkah keluar dari cermin satu persatu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah bayangan mereka. Bukan wajah mereka, matanya lebih hitam, senyumnya lebih lebar, tubuhnya lebih tinggi dan kurus dari seharusnya. Bayangan itu bukan sekadar bayangan, mereka adalah sesuatu yang lain, dan mereka bergerak mendekat. Jaka mundur. Kita harus kabur. Ia berbalik untuk mencari pintu keluar. Tapi tidak ada pintu, hanya ada dinding penuh tulisan aneh yang terus bergerak. Lalu, wanita tua itu berbicara lagi. Kalian sudah masuk ke dunia Labubu. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke cermin, dan dari dalam cermin, sosok besar mulai muncul, sesuatu yang lebih tinggi, lebih menyeramkan, lebih gelap. Labubu, matanya merah menyala, tubuhnya berkerut seperti mayat yang sudah lama membusuk, dan senyumnya lebih lebar dari manusia manapun. Dari dalam cermin, ia merangkak keluar, dan ia berbisik dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Rina menjerit. Sari menarik Andi ke belakang, menjauh dari makhluk itu. Jaka, apa yang harus kita lakuin? Jaka tidak menjawab. Ia menatap ke sekeliling ruangan, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Lalu, ia menyadari sesuatu. Tulisan-tulisan di dinding itu bukan sekadar tulisan, mereka adalah mantra. Salah satu tulisan berbunyi, hanya bayangan yang bisa keluar dari cermin. Jaka terengah-engah. Gue ngerti. Kita harus, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Labubu menerjang ke arahnya. Labubu menerjang dengan kecepatan yang tidak seharusnya dimiliki makhluk sebesar itu. Jaka melompat ke samping, nyaris terhantam oleh cakar hitam panjang yang hampir menembus tubuhnya. Sari menjerit. Rina mundur ke dinding, tubuhnya gemetar. Andi berdiri terpaku, napasnya tercekat. Sementara itu, bayangan mereka sendiri sudah semakin dekat. Jaka bangkit dengan cepat. Kita nggak bisa lari terus. Ia menatap tulisan di dinding lagi. Hanya bayangan yang bisa keluar dari cermin. Ia mengingat sesuatu. Saat di ruangan penuh cermin sebelumnya, bayangan mereka tetap tinggal di dalam cermin. Mereka yang keluar bukan lagi bayangan, mereka sudah berubah. Mereka bukan lagi manusia. Jaka menggigit bibirnya. Gue punya rencana. Tapi lo semua harus percaya sama gue. Andi menoleh. Apa? Cepat bilang. Jaka menunjuk cermin besar di belakang Labubu. Kita harus balik ke dalam cermin. Rina menggeleng cepat. Gila. Kita baru aja keluar dari sana. Dengerin gue. Jaka berteriak. Kita yang sekarang. Mungkin bukan kita yang sebenarnya.
Kalau kita bukan bayangan lagi, berarti yang asli masih ada di dalam cermin. Semua terdiam, lalu Labubu bergerak lagi, tawa seraknya memenuhi ruangan, dan tanpa peringatan, ia melompat ke arah mereka. Sari menarik tangan Andi. Nggak ada waktu buat mikir. Kita coba. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari ke arah cermin. Labubu menggeram marah saat melihat mereka menuju cermin. Ia mengayunkan cakarnya, hampir mengenai Rina. Jaka menabrak cermin lebih dulu, tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya tidak masuk ke dalam cermin, sebaliknya. Cerminnya pecah, retakan merayap cepat di permukaan kaca, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang mulai menarik mereka. Jaka! Sari menjerit. Jaka berusaha menarik tangannya, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Andi berusaha membantu, tapi tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menarik kakinya ke belakang saat ia menoleh. Bayangannya sendiri sedang tersenyum ke arahnya, tapi bukan senyum biasa. Senyuman itu adalah senyum Labubu. Mata bayangan Andi merah menyala, dan tubuhnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Satu persatu, bayangan mereka mulai berubah, dan saat mereka menyadarinya, Labubu sudah tidak ada di sana. Labubu sudah masuk ke dalam tubuh bayangan mereka. Mereka telah menjadi Labubu. Rina berusaha berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Jaka melihat ke tangannya. Perlahan, kulitnya berubah menjadi hitam seperti bayangan. Andi menatap ke cermin yang sudah pecah. Di dalamnya, mereka masih ada, yang asli. Masih di sana, dan mereka yang di luar. Sari jatuh terduduk. Jadi, kita bukan lagi diri kita yang sebenarnya. Jaka menggeleng. Enggak. Kita sudah jadi bayangan. Sementara itu, dari dalam cermin, mereka yang asli menatap balik, dan mereka mengetuk kaca, meminta bantuan, tapi sudah terlambat. Mereka yang ada di luar bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi bagian dari Labubu, dan Labubu butuh tubuh baru. Ketukan dari dalam cermin semakin keras. Mereka yang asli, versi sejati dari Jaka, Sari, Andi, dan Rina, terus berusaha keluar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, mata mereka memohon pertolongan, tapi mereka yang di luar bukan lagi manusia. Jaka melihat tangannya yang kini sepenuhnya hitam, bayangan sempurna dari dirinya. Ia mencoba merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Tidak ada. Sari menangis. Kita harus balikin semuanya. Kita harus masuk ke cermin lagi. Andi menatap ke dalam kaca. Tapi gimana? Kita udah nggak bisa masuk ke sana. Rina mencengkeram rambutnya, frustrasi. Kalau kita di luar, berarti kita sekarang bagian dari Labubu, dan saat ia mengucapkan itu, mereka semua merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh mereka mulai bergerak sendiri. Jaka terhuyung ke depan. Sari tiba-tiba mendekat ke cermin tanpa kendali. Rina mencoba menahan kakinya, tapi tubuhnya bergerak seperti boneka yang ditarik benang tak terlihat. Labubu sedang mengendalikan mereka. Dari dalam cermin, mereka yang asli mulai berteriak panik, tapi suara mereka tidak terdengar. Cermin itu kini seperti kaca tebal yang memisahkan dua dunia, dunia nyata dan dunia Labubu. Jaka menggertakkan giginya, mencoba melawan. Ada cara lain. Pasti ada cara lain. Andi berusaha menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya terasa berat. Kalau kita dikendalikan, berarti Labubu belum sepenuhnya memiliki kita. Sari menoleh ke arah dinding. Tulisan-tulisan yang tadi bergerak, kini mulai pudar. Namun, satu kalimat masih jelas terbaca. Bayangan hanya akan bebas jika tubuh yang asli hilang. Rina menelan ludah. Jadi, kalau yang asli mati, kita bakal jadi bagian dari Labubu selamanya. Sari menatap ke cermin, ke dirinya yang asli di dalam sana. Jika mereka ingin menyelamatkan diri, mereka harus memastikan bahwa yang asli tidak menghilang. Tapi bagaimana caranya?
Labubu pasti tidak akan membiarkan mereka kembali masuk ke dalam cermin, dan yang lebih mengerikan. Labubu sudah semakin kuat, tiba-tiba, tubuh Jaka bergerak sendiri. Dengan kecepatan yang tidak bisa ia kendalikan, ia mendekati cermin. Tangannya terangkat, dan menghantam kaca itu dengan keras. Brak, cermin bergetar hebat, Sari tersentak. "Jaka! Lo ngapain?" Jaka terengah-engah, wajahnya penuh keringat. "Bukan gue." Labubu yang ngontrol. Tiba-tiba, semua bayangan mereka bergerak bersamaan, tangan mereka menekan kaca, mendorong dengan kuat. Di dalam cermin, yang asli mulai terseret ke belakang, mereka mulai menghilang, mata Sari membelalak. "Jaka, kita harus hentikan ini. Kalau mereka hilang, kita juga bakal benar-benar jadi bagian dari Labubu." Tapi tubuh mereka tidak mau berhenti bergerak. Labubu sedang mencoba menghapus yang asli. Jika berhasil, mereka akan menjadi milik Labubu selamanya. Dan saat itu terjadi, tidak ada jalan kembali. Ketukan di dalam cermin melemah. Wajah-wajah mereka yang asli semakin pudar, seperti cat yang dicuci hujan. Mereka sedang terhapus, dan mereka yang di luar semakin dikendalikan oleh Labubu. Jaka mencoba menjerit, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Suara itu lebih dalam, lebih berat, lebih menyerupai Labubu. Sari meronta. Tangannya menempel di kaca, tetapi semakin ia berusaha menariknya, semakin kaca itu terasa seperti menariknya masuk. Andi menggigit bibir, berusaha melawan. "Labubu mau ngehapus yang asli, biar kita nggak punya jalan balik." Rina berusaha menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya bukan lagi miliknya. Labubu telah mengambil alih, cermin itu mulai pecah. Retakan menyebar dari tengah, menciptakan pola seperti jaring laba-laba. Dan dari dalamnya, tangan-tangan hitam mulai keluar, menarik mereka yang asli lebih dalam ke kegelapan. Jaka merasakan matanya memanas. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini kenyataan, dan kenyataan itu semakin menipis, tergantikan oleh kegelapan Labubu. Jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, mereka akan menjadi Labubu selamanya. Andi memejamkan mata, berpikir cepat, lalu, tiba-tiba, ia punya ide. Suaranya gemetar saat berbicara. "Dengerin gue! Kalau Labubu mau menghapus mereka yang asli, berarti kita harus bikin yang asli tetap ada." Sari menoleh, wajahnya ketakutan. "Caranya gimana?" "Kita udah dikendalikan." Andi menatap ke cermin. Ke versi dirinya yang masih berjuang di dalam. Kalau kita bisa buat mereka nyadar kalau mereka yang asli, mungkin mereka bisa lawan balik. Jaka menatapnya bingung. "Maksud lo?" Andi menelan ludah. Mereka di dalam pasti merasa panik, takut, bingung. Mereka mulai percaya kalau mereka cuma refleksi, bukan yang asli. Tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, kalau kita bisa bikin mereka sadar bahwa mereka harus melawan. Rina mengangguk pelan, mulai mengerti. Kalau mereka sadar, mereka bisa lawan balik Labubu. Sari memandang cermin. Yang asli semakin pudar. Kita nggak punya banyak waktu. Andi menutup mata. Lalu ia mulai berbicara, bukan dengan suaranya sendiri, tapi dengan pikirannya. Andi yang asli. "Lo masih di sana, kan?" Di dalam cermin, Andi yang asli mengangkat kepala. "Lo yang asli. Bukan gue. Gue cuma bayangan." "Tapi lo nggak boleh nyerah." Rina mengikuti. "Rina, dengerin gue. Lo bukan bayangan. Lo yang asli. Lo harus lawan." Sari ikut mencoba. "Kita yang di luar ini cuma tiruan. Lo harus lawan Labubu. Jangan biarin dia menang." Jaka menarik napas dalam, lalu berbisik, "Jaka, itu lo. Lo yang di dalam sana. Gue cuma pantulan lo." Di dalam cermin, mereka yang asli menatap balik, dan sesuatu berubah. Retakan di cermin mulai menghilang, bayangan mereka yang hampir lenyap menjadi lebih jelas, dan Labubu menggeram. Dari balik bayangan,
sesosok hitam yang lebih besar mulai muncul. Labubu merasakan sesuatu yang salah, yang asli mulai melawan balik. Labubu menjerit. Jeritannya menggetarkan ruangan, dan tiba-tiba cermin itu meledak. Cermin itu meledak berkeping-keping, namun tidak ada suara kaca pecah. Sebaliknya, yang terdengar adalah jeritan panjang Labubu, Jaka, Sari, Andi, dan Rina tersentak ke belakang. Mereka yang asli, yang tadinya hampir menghilang di dalam kaca, kini kembali jelas, berdiri tepat di hadapan mereka. Tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Labubu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Dari serpihan kaca yang melayang di udara, sesosok makhluk hitam pekat keluar, tinggi, kurus, dengan lengan yang memanjang hingga ke lantai. Jari-jarinya seperti ranting kering yang siap merobek siapa saja yang menghalangi. Matanya kosong, hanya dua lubang gelap yang seolah menyedot segala cahaya di ruangan. Makhluk itu menggeram. Bayangan mereka yang semula dikendalikan, kini mulai tertular oleh kegelapan Labubu. Jaka merasakan kakinya melemah. Kita nggak bisa menang lawan ini, Sari menelan ludah. Kita harus coba sesuatu. Di belakang mereka, yang asli menatap balik dengan ketakutan. Sari, yang asli, Jaka, yang asli, Andi, yang asli, Rina, yang asli. Dan saat itu, mereka sadar sesuatu. Labubu hanya bisa ada selama ada dua versi mereka, selama masih ada yang asli dan yang bayangan. Labubu akan terus berkuasa, jadi salah satu dari mereka harus pergi. Labubu mulai bergerak maju, mencakar udara dengan jari-jarinya yang panjang. Retakan-retakan hitam terbentuk di dinding. Ruangan itu bukan lagi dunia nyata, ini dunia Labubu. Rina menggigit bibir. Kalau kita semua tetap di sini, dia nggak bakal pernah kalah. Jaka menoleh ke versi dirinya yang asli. Lo yang asli. Lo harus balik. Andi menatap cermin yang sudah hancur. Tapi kalau mereka yang asli balik, kita yang bayangan bakal hilang. Mereka semua menatap satu sama lain. Di luar, Labubu semakin mendekat. Nafasnya dingin, berembus seperti kabut hitam. Sari menatap versi dirinya yang asli. Lo yang asli. Lo yang hidup. Lo harus tetap ada. Yang asli, Sari yang sejati, menggeleng, air matanya jatuh. Tapi kalau kalian hilang. Jaka tersenyum lemah. Kita ini cuma bayangan. Kita nggak pernah benar-benar ada. Andi mengangguk. Yang penting, kita lawan Labubu sampai akhir. Yang asli menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Lalu, mereka berempat, bayangan, berbalik menghadapi Labubu. Mereka akan melawan sampai yang asli bisa kabur. Labubu menggeram. Tubuhnya melebar, berubah menjadi bayangan yang lebih besar. Ia tahu. Para bayangan tidak ingin menyerah begitu saja. Jaka berlari pertama, meninju wajah Labubu sekuat tenaga. Tangan Andi berubah menjadi kabut hitam, dan ia menghantam Labubu dari samping. Rina dan Sari menyerang bersamaan, mencakar tubuh hitam itu dengan bayangan mereka sendiri. Labubu menjerit. Dan di saat yang sama, yang asli mulai merasakan tubuh mereka ditarik keluar dari dunia ini. Andi asli menatap tangannya, ia mulai kembali ke dunia nyata. Jaka asli menatap ke arah bayangannya yang masih bertarung. Terima kasih. Sari asli menggenggam tangan Rina asli, air matanya jatuh. Mereka mengorbankan diri mereka buat kita. Labubu mencoba menarik mereka kembali, tapi terlambat. Yang asli kembali ke dunia nyata. Dan saat itu, Labubu kehilangan kekuatannya, bersamaan dengan hilangnya bayangan. Labubu ikut menghilang. Jaka, Sari, Andi, dan Rina terjatuh di lantai. Dada mereka naik turun, mencoba menangkap napas setelah pertempuran panjang melawan Labubu. Namun, sesuatu terasa berbeda. Mereka menoleh ke sekeliling. Ruangan yang tadi dipenuhi bayangan dan retakan gelap sudah kembali normal. Tidak ada lagi cermin yang retak. Tidak ada lagi sosok hitam dengan tangan panjang. Tidak ada lagi Labubu. Hanya ada mereka.
tapi yang lain sudah tidak ada. Sari menatap tangannya, lalu berbisik, "Mereka udah nggak ada, ya?" Jaka menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Bayangan kita. Mereka yang udah nemenin kita. Mereka udah hilang." Rina mengangguk, menatap kosong ke lantai. Mereka sadar mereka bukan yang asli. Mereka ngorbanin diri buat kita. Andi menghela napas panjang. Tapi mereka tetap bagian dari kita. Keheningan menyelimuti mereka. Mereka selamat, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam diri mereka, seperti ada bagian dari jiwa mereka yang ikut hilang bersama bayangan itu. Sari memejamkan mata. Ia mencoba mengingat sesuatu, wajahnya mengerut. Ia sadar, ia tidak bisa mengingat wajah bayangannya sendiri. Jaka tersentak. Ia mencoba membayangkan ekspresi bayangan dirinya, suara mereka, gerakan mereka saat bertarung, tapi semua itu perlahan pudar. Andi mulai panik. "Tunggu. Kok gue nggak ingat mereka?" Rina menatap mereka dengan wajah ngeri. "Labubu. Dia nggak cuma hilang. Dia juga bikin kita lupa sama bayangan kita sendiri." Mereka menoleh ke cermin di dinding, refleksi mereka tampak seperti biasa, tapi di dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu telah terhapus selamanya. Hari-hari berlalu, mereka kembali menjalani hidup mereka, namun, perasaan aneh itu tidak pernah hilang. Setiap kali mereka bercermin, ada sepotong ingatan yang terasa kosong. Mereka tidak bisa mengingat siapa yang telah bertarung bersama mereka di dunia cermin. Yang mereka tahu, mereka selamat, tapi apakah mereka benar-benar utuh? Tidak ada yang tahu. Sampai suatu malam, Sari sedang menatap bayangannya sendiri di cermin kamar mandi. Ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu, tepat sebelum ia mematikan lampu, bayangannya tersenyum balik, tapi ia sendiri tidak tersenyum.